Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Yugatama dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2018 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya mau melaporkan hasil penelitian dari tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Rizky Mustikasari MPD tentang pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar siswa di kelas 6 SDN 1 Guntik. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah pengertian sarapan. Sarapan yaitu makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum beraktivitas, yang terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk atau makanan kudapan. Jumlah yang dimakan kurang lebih sepertiga dari makanan sehari. Dan konsumsi sarapan biasanya dilakukan secara teratur setiap hari antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Kemudian, fungsi dan manfaat sarapan. Sarapan berfungsi sebagai pemberi pasokan energi dan sumber tenaga untuk melakukan segala kegiatan, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta mengatur proses tubuh. Kemudian adapun manfaat sarapan antara lain, yang pertama untuk memelihara ketahanan tubuh saat beraktivitas di pagi hari, yang kedua membantu memusatkan pikiran untuk belajar, yang ketiga meningkatkan kemampuan fisik, dan yang keempat untuk menjaga kesehatan. Baiklah, yang kedua yang kita bahas adalah mengenai pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah sebuah aktivitas memusatkan perhatian dan pikiran untuk memperoleh pengetahuan. Adapun faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dalam diri individu yang mempengaruhi konsentrasi belajar diantaranya yang pertama, tekad yang kurang kuat untuk belajar, yang kedua, sifat emosi, yang ketiga, reaksi terhadap lingkungan, dan yang keempat, rasa haus dan lapar. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar yang bersumber dari luar diri individu. Contohnya yaitu yang pertama suara gaduh, yang kedua teman atau orang sekitar kita yang bertanya atau mengajak bicara, dan yang ketiga kelelahan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua angket, yaitu angket pengaruh sarapan dan angket konsentrasi belajar. Pada uji validitas dan reliabilitas instrumen dihasilkan yang pertama, angket pengaruh sarapan, skor signifikan tutel pada poin 1 yaitu 0,000, poin 2 0,000, poin 3 0,000, poin 4 0,000, poin 5 0,000, poin 6 0,017, dan poin 7
0,025. Poin tersebut lebih kecil dari 0,05, jadi instrumen valid. Kemudian alpha Cronbachs. Dalam bukunya V. Wiratna Sujarweni tahun 2014 SPSS untuk penelitian Yogyakarta, Pustaka Baru Press, halaman 193 menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Cronbachs alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, sementara jika nilai Cronbachs alpha kurang dari 0,60, maka angket dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hasil pengujian yang saya lakukan, maka nilai signifikan Cronbachs alpha sebesar 0,850. Jadi nilai tersebut lebih besar dari signifikan Cronbachs alpha, yaitu 0,60. Jadi instrumen ketujuh item angket bisa dikatakan reliable. Kemudian angket konsentrasi belajar. Skor signifikan to Toilet. Poin pertama 0,006, poin kedua 0,000, poin ketiga 0,010, poin keempat 0,001, poin kelima 0,010, poin 6 0,001, poin ketujuh 0,014. Jadi poin tersebut lebih kecil dari 0,05, jadi instrumen tersebut valid. Alpha Cronbachs pada penelitian ini 0,624, yaitu lebih besar dari 0,60 yang berarti reliable. Selanjutnya yaitu hasil uji regresi linear sederhana. Pada kolom model summary, tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,034, dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari kuadrat R. Dari output tersebut diperoleh R² sebesar 0,001 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau sarapan terhadap variabel terikat atau konsentrasi belajar adalah sebesar 1%, sedangkan sisanya 99% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien pada kolom B pada konstan A adalah 26,274, sedangkan nilai sarapan
dalam kolom B adalah 0,028 sehingga persamaan regresi ditulis Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 26,274 plus 0,028X. Koefisien dalam B dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan yang pertama, konstanta sebesar 26,274 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai sarapan pagi, maka nilai konsentrasi sebesar 26,274. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,028 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai sarapan pagi, maka nilai konsentrasi bertambah sebesar 0,028. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari hasil penelitian saya mengenai pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar siswa di SDN 1 Guntik dapat diketahui dari nilai T hitung sama dengan 0,144 dengan nilai signifikan 0,887 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel sarapan terhadap variabel konsentrasi belajar pada siswa di SDN 1 Guntik. Demikianlah hasil penelitian yang dapat saya laporkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.